Oke, sudah kelihatan ya teman-teman? Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, pada sesi pertama ini mungkin saya sampaikan terkait dengan teori ya, terkait dengan kelistrikan. Saya kira beberapa materi mungkin refresh ya, teman-teman juga sudah familiar beberapa hal terkait dengan teori kelistrikan. Kemudian dilanjutkan dengan percobaan. Gitu. Oke, Mas Hanafi bisa di-mute, Mas. Mohon maaf. Oke ya, terima kasih Mas Hanafi. Kita lanjut ya. Kelistrikan saya kira teman-teman sudah familiar. Mungkin dulu juga sudah pernah kita ulas di dalam materi listrik statis. Bahwa listrik itu sebenarnya adalah sifat benda yang muncul karena adanya muatan. Jadi muatan listrik itu ya diawali dari apa? Inti kayak gitu ya. Ada atom, kemudian ada inti ya. Ada proton, neutron, kemudian ada elektron. Biasanya muatan itu diasosiasikan dengan muatan elektron yang merambat atau yang mengalir pada sebuah pada sebuah penghantar atau pada sebuah benda kayak gitu. Kemudian listrik juga bisa didefinisikan sebagai partikel tadi ya, proton atau elektron yang kemarin sudah kita lihat kalau listrik statis berarti pada awalnya di sana ada gaya tolak tarik atau ketolak di antara keduanya. Kemarin kan sudah kita bahas bahwa muatan positif dengan muatan positif misalkan itu akan terjadi tolak menolak. Jadi listrik itu diawali dari muatan. Muatan listrik itu apa? Ya muatan positif atau muatan negatif. Kemudian kalau negatif sama positif maka akan terjadi apa? Nanti yang belum absen di akhir tak panggil lagi ya Mas, di akhir materi. Nanti saya diingatkan. Gitu ya, yang belum absen ya. Kemudian kalau positif sama negatif maka nanti akan terjadi tarik menarik. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga sudah tahu ya berdasarkan teori atom. Ini banyak teori ya. Nah, struktur atom ya. Dan teori Bohr dan lain sebagainya, tapi secara umum bahwa sebuah atom ini terdiri dari inti tadi ya, dan nukleus ini, kemudian dikelilingi oleh elektron gitu. Dan atau orbit yang mengelilingi elektron. Nah, jumlah elektron ini juga dipengaruhi oleh sebenarnya atom ini dia unsurnya apa, nah kayak gitu. Karena apa di dunia yang kita kenal ada berbagai macam unsur. Nah, gitu. Itu secara mendasar. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa sifat-sifat listrik gitu ya. Sifat-sifat listrik ini satuan internasionalnya adalah Coulomb atau dikenal dengan muatan, simbolnya biasanya Ki. Dulu juga sudah pernah kita hitung ya, bahwa dalam hukum Coulomb, nah kayak gitu, bahwa hukum Coulomb itu gaya yang tarik menarik antar muatan, rumusnya dulu K, Q1, Q2 per R kuadrat, nah kayak gitu. Ini hukum yang terjadi gaya antar dua muatan, atau juga bisa lebih dari dua ya. Berarti kalau lebih dari dua maka akan terjadi superposisi atau dalam artian adalah penjumlahan gaya-gaya yang terjadi antar muatan tersebut. Nah, berarti banyaknya muatan itu menunjukkan kuantitas dari muatan tersebut, misalkan 1 coulomb, 2 coulomb, dan lain sebagainya. Biasanya satuannya mikro coulomb gitu ya, nano coulomb dan lain sebagainya. Nah, kemudian listrik ini ketika terjadi beda muatan ya,
ketika terjadi beda muatan dalam sebuah penghantar, misalkan dalam sebuah penghantar terjadi perbedaan muatan, maka akan terjadi aliran. Nah, kayak gitu ini. Maka listriknya akan mengalir. Mengalir ini mencari titik terpendek atau tercepat. Misalkan rangkaian itu kompleks, akan seperti ini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini isinya hambatan-hambatan semua ya. Nah, kayak gini. Kemudian ini ada, katakanlah kayak gini. Nah, misalnya kayak gini rangkaiannya. Apakah arus di sini itu tidak dialiri oleh listrik? Ya, semua bagian ketika terhubung atau dalam sebuah rangkaian, maka sebenarnya semua bagian itu teraliri oleh listrik gitu ya, atau apa istilahnya ya? Arus listrik itu akan terbagi gitu ya, akan terbagi ke semua cabang atau ke semua bagian itu. Hanya saja besarnya arus itu tergantung pada hambatannya. Berarti kalau semakin besar hambatannya, maka ya arusnya akan semakin kecil. Nah, kayak gitu. Kemudian listrik juga bisa dimanfaatkan menjadi cahaya ketika dilewatkan pada material khusus, misalkan volt farm. Kalau di sini mungkin lampunya lampu yang sudah jarang ya, karena mungkin menghabiskan, sekarang kan lampu modulnya LED ya. Tapi mungkin zaman dulu sebelum ada LED kan lampu kayak gini. Kayak gini ya. Nah, ini dilewatkan ini menimbulkan cahaya. Nah, ini materialnya tungsten ini. Nah, gitu. Nah, kemudian listrik ini juga bisa menimbulkan panas ya. Karena ada biasanya ada sumber listrik, kemudian dilewatkan pada sebuah kumparan, gitu, beban dan lain sebagainya, maka ini bisa menimbulkan panas. Gitu. Nah, panas ini biasanya dimanfaatkan untuk setrika, pemanas, dan lain sebagainya. Itu beberapa hal terkait dengan listrik ya. Nah, dan secara umum tipe listrik itu ada dua, yaitu tipe listrik statis dan tipe listrik dinamis. Gitu ya. Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Ada beberapa hal ya yang mungkin ada beberapa hal ya yang listrik statis ya. Listrik statis berarti secara umum listrik yang tidak bergerak ya. Listrik yang tidak bergerak. Nah, misalkan sebenarnya karena listrik itu muatan, seperti kita katakan tadi, hampir semua material atau benda itu sebenarnya memiliki muatan karena benda tersusun dari unsur-unsur yang ada di alam ini. Nah, kayak gitu. Padahal setiap unsur itu punya konstruksi atom tadi. Setiap konstruksi atom tadi terdiri dari inti dan elektron, kayak gitu ya. Sehingga semua benda sebenarnya terdiri dari muatan listrik atau mengandung listrik statis. Tapi tidak bergerak, mungkin hanya berkumpul di permukaan sebuah benda. Nah, itu mungkin juga bisa kita lihat dalam fenomena sehari-hari atau mungkin sudah pernah kita coba, misalkan ada kaca digosokkan dengan kain sutra. Nah, kemudian akan menimbulkan pada permukaan tersebut bermuatan positif dan negatif. Atau mungkin yang pernah kita coba, misalkan ada penggaris
kemudian kita gosok-gosokkan ke rambut, kemudian kita main kertas, potongan-potongan kertas, maka dia bisa menarik potongan kertas. Mungkin yang pernah kita coba lakukan seperti itu. Nah, kemudian kalau listrik dinamis, listrik dinamis ini bergerak ya. Ini muatan itu bergerak karena ada beda potensial atau ada beda muatan. Karena ada perbedaan muatan, maka dia bergerak. Sebenarnya bergeraknya ini ya ingin menuju kondisi di mana dia stabil atau tidak ada perbedaan muatan. Itu tipe-tipe listrik ya. Nah, listrik dinamis itu ada listrik arus arah atau DC. Tadi ya listrik ada statis, ada dinamis. Kemudian listrik dinamis berarti yang listrik bergerak itu berarti ada arusnya DC atau direct current. Gambarannya seperti ini kalau direct current. Ini berarti sumbernya baterai ya. Lurus ya. Kemarin kan di materi pendalaman juga sudah jelaskan beberapa. Atau direct current. Kemudian juga ada arus bolak-balik atau alternating current. Nah, arus arah ini pergerakan partikelnya dalam satu arah saja. Apakah positif saja atau negatif saja? Maksudnya ketika dia ada sumber, misalkan seperti ini, kayak gini ya. Nah, arus itu berarti ya hanya seperti ini, kayak gini. Berulang terus ya, kayak gini. Berulang terus kayak gini. Nah, berarti ini kan searah. Nah, ini yang dinamakan sebagai arus searah. Tapi ketika arus bolak-balik, nah maka ini tuh seperti ini dan juga seperti ini. Nah, maka dia dikatakan sebagai arus bolak-balik. Yang penggambarannya seperti ini. Nah, kalau di dalam gambar ini ya, antara ini dan ini itu sebenarnya ini sama-sama arus searah karena ada di atas garis semua, nah, kayak gitu ya, sama-sama arus searah. Nah, salah satu sumber arus searah itu DC. Kemudian arus searah juga bisa diperoleh dari pasokan listrik bolak-balik ya, menggunakan penyarah atau rectifier. Nah, gambar yang ini ya, bentuknya kayak bukit-bukit ini atau setengah gelombang ini adalah hasil dari rectifier. Nah, ini ada tulisannya half rectifier sama full rectifier. Berarti ini didapatkan dari arus AC ya itu ya. Dan diubah menjadi DC. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah arus bolak-balik ya. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang secara berkala membalik arah. Berarti tadi saya terangkan di slide sebelumnya tadi bahwa arusnya itu enggak hanya satu arah, tapi ya bergantian arah secara periodik. Nah, kemudian bentuk gelombang dari tegangan atau dari arus AC ini adalah sinus gitu ya. Gelombang sin. Nah, kayak itu mungkin teman-teman sudah pelajari sin bahwa sin itu ya seperti ini gelombangnya. Bentuknya kayak gelombang sin. Nah, mungkin juga bisa dalam bentuk persegi dan lain sebagainya di aplikasi yang lainnya. Nah, makanya di sini nanti akan ada persamaan gelombangnya, berarti ya Y sama dengan A sin, misalkan kayak gitu, omega T, nah misalkan kayak gitu. Misalkan dalam bentuk persamaan gelombang ya. Nah, ini adalah amplitudonya, sin ini adalah bentuk gelombangnya sin, omega T ini berarti adalah periode waktunya ini. Kayak gitu. Jadi penggambaran arus bolak-balik juga seperti ini dan kalau menganalisis bisa jadi nanti menggunakan persamaan gelombangnya. Itu tadi gambaran awal tentang
ada listrik statis, dinamis, kemudian listrik dinamis, ada AC, ada DC. Kemudian selain itu kita juga mungkin kemarin sudah dipelajari pada satuan ya. Satuan-satuan besaran dan satuan listrik ini nanti tetap dipakai ya. Bahwa nanti misalkan resistor itu kilo ohm, mega ohm, ohm kayak gitu. Tapi kalau kapasitor misalkan mikrofarad, nanofarad, picofarad dan seterusnya. Nah, besaran-besaran ini harapannya teman-teman pahami dan teman-teman juga pahami sehingga nanti bisa diimplementasi dalam berbagai kasus, misalkan nano 10⁹, nanofarad gitu ya. Farad itu berarti apa? Satuan dari kapasitor. Gitu ya. Farad itu berarti kan kapasitor. Nah, ini kan contohnya 1 picofarad. Nah, kemudian mikro mili itu biasanya ampere, mili ampere. Walaupun jadi ya hanya ampere saja ya, mikro ampere. Nah, kayak gitu. Nah, kilo itu kilo ohm, misalkan mega megahertz, giga gigahertz. Nah, harapannya simbol, faktor dan lain sebagainya ini bisa teman-teman pahami termasuk nanti penggunaannya seperti apa. Karena pada dasarnya nanti kita tetap menggunakan bahwa dalam perhitungan atau perkalian nanti tetap harus menyamakan ininya ya, menyamakan satuannya itu dalam bentuk apa. Tetap berlaku seperti fisika yang sebelumnya ya. Oke teman-teman, ini untuk besaran dan satuan. Nah mungkin besaran-besaran lain juga banyak ya. Arus listrik, gaya gerak listrik, tegangan, resistansi, muatan, kapasitas, kuat medan, permeabilitas, kuat medan magnet, flux magnet, permeability, dan lain sebagainya. Ini adalah besaran-besaran dan satuan khususnya untuk kelistrikan, termasuk simbol-simbolnya. Oh, arus listrik itu volt, tegangan listrik volt, gaya gerak listrik ya volt biasanya ya. Kemudian ada di sini ada besaran, ada satuan ya. Besaran arus listrik I, tapi satuannya adalah ampere. Nah, gitu. Jadi ada dua simbol mungkin yang perlu teman-teman pahami juga antara besaran dan satuannya. Misalkan arus listrik. Nah, arus listrik itu I, simbolnya untuk besaran ya, tapi simbolnya untuk satuan atau satuannya adalah ampere dan simbolnya adalah A. Gitu. Termasuk resistansi atau hambatan itu simbolnya R. Kalau satuannya ohm ya, tapi simbolnya ohm ya kayak gitu, bisa dilihat di layar yang seperti ini ya. Ini kalau dalam bahasa omega kalau nggak salah ya simbol ini. Nah, kayak gitu. Bisa teman-teman pahami termasuk yang lainnya ya. Nanti materi insya Allah saya share PDF-nya di e-learning. Oke, kemudian ini adalah teori dasar dari sirkuit kelistrikan, bahwa arus listrik itu sebenarnya adalah sejumlah elektron yang dapat mengalir pada sebuah material. Jadi, arus listrik itu sejumlah elektron yang dapat mengalir pada suatu material. Pada teori konvensional, arus listrik itu merupakan pergerakan partikel dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi sebenarnya yang kita pahami selama ini, arus itu adalah pergerakan dari yang ini ya, yang panjangnya adalah positif ke negatif. Jadi kita pahami bahwa arus itu adalah pergerakan dari kutub positif ke kutub negatif.
Tapi sebenarnya ketika itu dipahami sebagai teori elektron, maka arus itu adalah mengalir dari negatif ke positif. Jadi ini adalah flow elektronnya. Kalau ini adalah flow dari muatan positifnya. Tapi secara umum kita memahami bahwa arus listrik itu adalah positif ke negatif. Walaupun di sini ya, kalau arus elektronnya berarti dari positif ke negatif. Nah, kayak gitu. Oke, teman-teman ya. Nah, kemudian arus listrik juga bisa disimbolkan bahwa arus listrik adalah jumlah total muatan yang melewati suatu lokasi per satuan waktu. Jadi ini ada benda misalkan, kemudian ada arus yang melewatinya, maka arus itu adalah jumlahnya muatan per satuan waktu. Berarti Q per T atau kolom per second. Jadi ampere itu, arus itu juga bisa kolom per second. Nah, gitu ya. Nah, ini arus perbandingan antara muatan dan waktu ya. Banyaknya muatan persatuan waktu pada sebuah bidang tertentu yang terlewatinya. Kemudian satuannya adalah ampere secara umum. 1 ampere itu bisa diartikan 1 kolom per second. Atau bisa dikatakan 1 kolom adalah muatan yang melewati area dalam selang waktu 1 second. Gitu ya. Jadi sudah dikatakan bahwa arus konvensional itu adalah aliran searah pergerakan muatan positif. Nah, sebenarnya pada konduktor sebenarnya yang mengalir itu adalah aliran negatif atau muatan negatifnya yang mengalir. Oke, ini sebagai contoh mungkin juga sudah pernah bahwa muatan yang melewati filamen ya dari bola lampu ini 2 second pada 1,67 kolom, kita diminta arusnya. Tadi kita sudah paham bahwa arus ini adalah apa? C per second. Sehingga ya ini tinggal ke sini, ini ke sini. Berarti ya 1,67 dibagi 2 atau bisa dikatakan 0,83. Nah, gitu ya. Ampere. Berarti kalau ini satuannya kolom sama ini jadinya ampere. Nah, gitu. Bagaimana kalau sini adalah mikrokolom? Nah, berarti sini jadi mikroampere. Bagaimana kalau sini jadinya milikolom? Berarti sini jadinya miliampere. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya kurang lebihnya. Nah, ini teori dasar dari sirkuit kelistrikan bahwa sebuah rangkaian sirkuit itu bisa dikatakan rangkaian ya. Sebuah rangkaian listrik yang lengkap atau tertutup ya adalah jalur tidak terputus dari EMF itu sumber tegangan ya atau gaya gerak listrik ya melalui beban kemudian kembali ke sumbernya. Jadi yang lengkap itu berarti mulai dari sumber apa melalui arus melalui beban kemudian kembali ke sumbernya. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini ada sirkuit tidak lengkap atau terbuka jika jalur terputus sehingga arus tidak bisa mengalir dari EMF melalui beban kembali ke sumbernya. Jadi ini bisa dikatakan ini itu tidak lengkap ya, karena terbuka itu berarti ini switch open. Berarti kalau switch open seperti ini bisa diartikan ini tidak terjadi
arus listriknya gitu. Atau arus itu tidak mengalir karena di saklar ini terputus kayak gitu ya. Di saklarnya terputus. Nah, biasanya kalau yang lengkap berarti ininya tidak terputus. Nah, nanti gambarnya yang bawah. Nah, ini adalah sirkuit lengkap atau tertutup ya. Berarti ini ada sumber tegangan, ada wire, ngalir ya. Kemudian ada load atau resistor, kemudian ada kontrol atau switch. Load ini bisa resistor, bisa lampu ya. Lampu itu sebenarnya juga load, beban. Karena lampu itu punya watt, juga punya voltage. Watt dengan voltage itu bisa dicari apanya? Hambatannya. Nah, kemudian ini ya, untuk melindungi sirkuit biasanya dipasang sekring atau fuse. Nah, kalau di rumah fuse ini ya sekarang mungkin pakainya MCB ya. Pakainya MCB. Nah, tapi kalau dulu mungkin pasangan instalasi listriknya yang masih zaman dulu bentuknya sekring itu ya kabel ya. Gimana bentuknya sekring itu? Yang zaman dulu itu kayak gini kalau nggak salah ya. Kecil lah kayak gitu. Nah, sini dilewatkan ada benda lagi itu dilewatkan apa kabel yang kecil kayak gitu. Nah, kabel yang kecil itu tentunya apa? Fungsinya di sini sebenarnya adalah melindungi sirkuit dalam artian gini loh. Listrikmu di rumah itu kan terpasang dengan berapa volt? 220 volt ya. Tapi yang bedakan adalah dayanya. 90 volt, 90 watt, 900 watt, 450 watt, 1300 atau mungkin 2300. Nah, untuk membatasinya itu pakainya ya fuse atau MCB-nya itu. Nah, di MCB itu biasanya terpasang 2 ampere lah kayak gitu. Atau 4 ampere atau 6 ampere lah kayak gitu. Nah, karena listrik itu 220 volt, 220 volt itu kalau kali 2 berarti kan 440. Berarti kalau listrikmu 400 watt, maka MCB-nya ya 2 ampere. Kalau listrikmu 900 volt, nah berarti 4 ampere. Nah, kayak gitu. Itu sudah ada di meteran yang nggak boleh dibuka itu ya. Nah, kayak gitu. Sebagai pembatas. Kalau melebihi ini, nah maka akan istilahnya adalah jeglek gitu ya untuk orang Jawa, atau ya 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 yang jeglek atau apa ya istilahnya itu putus gitu. Nah, sehingga mungkin kita akan menurunkan penggunaan listrik kita ketika melebihi dari batasannya. Itu ya teman-teman ini gambarannya. Nah, mungkin ada beberapa simbol juga dalam menggambarkan sebuah sirkuit. Antara gambar A dan B ini sebenarnya sama, hanya saja kalau gambar B ini menggunakan grounding atau dihubungkan ke tanah gitu ya. Nah, rangkaian itu bisa jadi diwujudkan dalam bentuk A atau mungkin dalam bentuk B dalam setiap kasus, soal, dan lain sebagainya. Secara prinsip gambar A dan B itu adalah sama. Nanti dalam dalam soal-soal buku-buku dan lain sebagainya mungkin ada yang menggambarkan dalam bentuk A, ada yang menggambarkan dalam bentuk B. Nah, kemudian ini adalah rangkaian arus searah. Secara umum itu berarti ada sumber tegangan, baterai, kalau generator dan PLN itu sebenarnya sumber AC ya, berarti butuh disearahkan dulu. Kemudian rangkaiannya adalah tertutup atau closed loop circuit. Karena rangkaian tertutup berarti tadi rangkaian lengkap tadi ya. Ada sumber tegangan,
ada arus dan ada beban, kemudian dia bisa kembali ke sini. Nah, maka secara umum rangkaian-rangkaian ini nanti dianalisis pakai hukum Ohm, kayak gitu ya. V sama dengan I kali R. Nanti materi lebih detail dengan hukum Ohm mungkin pertemuan selanjutnya. Kemudian hindari terjadinya hubungan singkat. Nah, kenapa? Hubungan singkat itu nggak boleh. Hubungan singkat itu karena bebannya adalah 0. Kalau bebannya 0 itu seolah-olah nggak ada beban. Kalau nggak ada beban berarti ya bisa dikatakan kalau nggak ada beban itu berarti berbahaya ya. Karena bisa diasumsikan tegangan itu bisa sangat tinggi. Nah, perlu pembatas arus atau bisa dikatakan sekring. Nah, tadi yang saya katakan sebagai MCB ya, dalam sebuah rangkaian itu perlu dibatasi ya. Karena sebenarnya kabel dan lain sebagainya itu punya batasan berapa yang bisa lewat ya. Karena apa? Kabel itu kan punya 1,5, 1 kayak gitu. Diameternya ya, mili ya. Nah, itu kan berarti punya maksimal arus yang bisa melewatinya kayak gitu. Ya, kalau rumahan mungkin standarnya 1,5. Ini beberapa sumber ya. Misalkan salah satu sumber listrik itu adalah baterai. Nyatanya dia mengubah energi kimia menjadi listrik. Bisa menggerakkan gaya gelas listrik atau atau juga ini sumber tegangan V ya. Dan punya hambatan dalam. Nah, kemudian hambatan dalam ini semakin membesar seiring pemakaian, sehingga bisa jadi dia katakan baterai habis ya. Sehingga bisa dikatakan baterai habis itu karena apa? Hambatan dalamnya ini menjadi hambatan yang tinggi ya, gitu. Sehingga dia tidak lagi mampu mengalirkan arus. Nah, hubungan-hubungan di sana itu bisa dikatakan seperti ini ya, bahwa sebenarnya yang terjadi ini ya penjumlahan dari V1 gitu ya, atau V di R ya, ditambah V yang ada di hambatan dalam atau VR, di mana V ini adalah I kali R, maka ya dan I kali R kecil gitu. Karena rangkaiannya apa? Rangkaiannya adalah seri, sehingga V total itu adalah V hasil penjumlahannya. Tapi secara umum dia tetap menggunakan hukum Ohm ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini adalah selanjutnya pengukuran tegangan. Ada beberapa hal dalam, sebentar tak minum dulu. Nah, di dalam pengukuran itu juga perlu kita pahami bahwa sebenarnya arus, tegangan, dan hambatan itu bisa diukur. Pengukurannya misalkan seperti ini dalam pemasangan sebuah rangkaian, ini adalah simbol hambatan, ini simbol sumber tegangan, ini juga hambatan ya. Misalkan arusnya mengalir seperti ini. Nah, maka ketika kita mau mengukur tegangan ini secara prinsip adalah tegangan ketika dipasang paralel, maka hasilnya sama. Maka, jadi kalau tegangan kayak gini, misalkan ini sumber, nah gini,
Maka tegangan di sini itu sama di sini sama. Maka pengukuran tegangan ini menggunakan sistem paralel ya. Nah, maka cara ngukur tegangan di R2, maka sebelum dan sesudah R2 ini disambungkan kepada apa? Alat ukur kayak gitu. Nah, alat ukurnya positif dapat positif, positif dapat negatif, negatif dapat positif, nah kayak gitu. Misalkan salah, nanti hasilnya biasanya min. Oh, hasil min itu karena perbedaan kesalahan penempatan proof. Nanti bisa kamu switch aja. Bisa kamu ganti proofnya yang harusnya sini dapat sini. Nah, gitu. Kan realnya alat ukur itu kayak ada proofnya ya. Ada kabel penghubung ke dalam alat ukur itu. Ini pengukuran tegangan ya. Contohnya seperti ini. Bentuk-bentuknya. Bisa DC, bisa AC, bisa dalam bentuk milivolt ya. Kalau memang tegangannya kecil gitu. Jadi dalam pengukuran ampere meter mungkin punya banyak apa ya? Di sini kalau yang analog ya punya banyak pengaturan. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja. Kamu mau mengukur DC volt atau AC volt atau dalam bentuk kira-kira besarannya dalam bentuk milivolt nah, kayak gitu. Oke. Oh, ini negatif dapat negatif, positif dapat positif ya. Nanti bisa lihat. Nah, ukur sambungan juga bisa dilihat bahwa kalau sambungan nyambung itu berarti bunyi. Kalau nggak nyambung itu berarti nggak bunyi. Nah, gitu. Jadi di dalam ampere meter itu juga ada fasilitas untuk itu dalam multimeter. Ini yang kedua adalah mengukur arus. Tadi kalau mengukur tegangan itu adalah paralel, nah kalau mengukur arus seri. Jadi rangkaian ini harus diputus dulu, kemudian setelah diputus disambungkan ke dalam ampere meter. Nah, kayak gini. Berarti itu nyambung secara seri dengan rangkaian yang ada. Berarti kalau realnya, berarti sambungan ini harus diputus dulu, ini disambungkan ke alat ukur. Nah, gitu ya. Misalkan alat ukurnya ini. Gitu. Ini ampere meter. Dan ini diputus ya. Nah, kayak gitu. Untuk melakukan pengukuran. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini pengukuran arus, jadi tahapannya seperti ini ya. 1, 2, nah kemudian 2 ini yang bagian ini diputus, nah diputus kemudian dihubungkan ke apa? Alat ukur nah, gitu, dalam ampere meter. Kemudian pengukuran tahanan, secara umum kalau mengukur tahanan ya atau mengukur resistor, jadi resistor itu nilai hambatannya bisa diukur ya. Secara umum ya sama aja langsung dihubungkan dengan alat ukur nanti sudah menunjukkan nilai tertentu. Yang kedua dilihat berdasarkan apa gelang-gelangnya. Gitu. Nanti teman-teman bisa melihat gelang-gelang pada resistor. Gitu. Nah, tadi mengukur tahanan ya, diletakkan pada tahanan, kemudian dilihat angkanya. Nah, itu secara teoritis ya, nanti cara simulasi mungkin bisa kita lakukan bagaimana cara melakukan pengukuran. Nah, yang kedua adalah simbol rangkaian. Di sini ada wire, ada wire itu kayak gini ya, kabel maksudnya. Kemudian junction, berarti ini sambungan. Berarti kalau gini nyambung. Wire crossing, ini kabelnya nge-cross ya, bersilangan, tapi dia tidak nyambung. No junction, berarti tidak ada titik hitam kayak gini. Dan ini simbol resistor, walaupun simbol resistor bisa jadi juga ada yang kayak gini ya, tergantung aplikasinya. Kapasitor secara umum seperti ini hampir semuanya.
kemudian ini induktor seperti ini, switch seperti ini, lampu seperti ini, variabel resistor seperti ini. Secara umum seperti ini, walaupun mungkin antara satu aplikasi dengan aplikasi bisa beda, tapi di dalam aplikasi itu kalau ketika diklik biasanya muncul keterangan, jadi jangan khawatir ya. Nah, simbol-simbol lainnya juga ada baterai, kemudian ada voltage, ada grounding, ada ampermeter, ada voltmeter. Nah, ini nanti adalah salah satu bentuk pengukuran tadi ketika disimulasikan, teman-teman bisa ngecek secara manual sama perhitungan nanti di simulasi ya. Bahwa di sini ada sumber tegangan, kemudian sumber tegangan ada hambatan. Nah, kalau ngukur arus berarti dia nyambung. Kalau ngukurnya tegangan, maka dia paralel. Nah, kayak gitu. Kemudian bisa dicek hasil manual dan perhitungannya. Nah, oke teman-teman, gambaran seperti itu. Kemudian saya lanjutkan di sebentar, electronic workbench ya. Ini teman-teman tampilannya electronic workbench. Teman-teman bisa gunakan pakai ini atau pakai yang lain juga boleh yang fungsinya sama, tapi mungkin saya menjelaskannya pakai electronic workbench nih ya yang lebih sederhana. Nah, di sini ada source misalkan kayak gitu. Source ini terdiri dari komponen-komponen ya, misalkan grounding ya, kayak gitu. Sumber tegangan nah kayak gitu. Dan lain halnya, banyak-banyak hal ya. Nanti bisa dilihat. Nah, kemudian di sini juga ada basic ya, basic komponen tadi resistor, nah kayak gitu ya. Atau kapasitor, atau induktor, atau switching, nah kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, kemudian juga ada dioda, ada transistor, ada analog. Nah, maka ini IC analog mungkin yang kita gunakan. Ini gabungan antara analog ya, ADC dan lain sebagainya. IC 55 di sini juga sudah ada kan. Kemudian ada digital. Nah, kalau digital mungkin tidak banyak kita gunakan karena ini di materi digital ya. Nah, mungkin kita akan gunakan ini. Indikator ini voltmeter, ini ampermeter, nah kayak gitu. Kemudian ini bola lampu. Kemudian ini adalah instrumen misalkan apa ini? Multimeter. Nah, kayak gitu. Jadi kita juga bisa pakai multimeter dengan ini ya. Misalnya kita buat rangkaian seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa cara menyambungkannya, tinggal ini ini kan teman-teman, disambungkan. Nah, disambungkan seperti ini, dan ini di space, nah kayak gitu. Nah, seperti tadi, ketika kita ingin tahu tegangan ya, tegangan yang ada di 1 ohm ini berapa sih? Nah, maka kita bisa ukur kayak gini. Nah, gitu. Nah, maka kita nyalakan ininya. Nyalakan simulasinya. Oh, 0 mikrovolt. Nah, karena kenapa? Karena belum nyambung. Nah, karena ini tulisannya space, kita klik space ya. Nah, ini nyambung. Nah, maka apa? Voltage-nya menjadi 11,9 atau 12 volt. Nah, kayak gitu.
Kenapa 12 volt? Ya, ini rangkaiannya sumbernya 12 volt. Terus hanya ada satu hambatan, gitu ya. Ini ada satu hambatan. Ya jelas, kalau berarti kan ini dalam satu rangkaian ini satu hambatan, ya tentunya ini seolah-olah ini adalah paralel sebenarnya. Sehingga di sini 12 volt, di sini juga 12 volt. Tapi ketika ini nanti ditambah satu, katakanlah di sini ya, satu lagi ya. Nah ini satu lagi hambatan yang ada di sini, maka di sini nah, menjadi 5,997 volt. Cara teori mungkin di sini harusnya 6 volt ya, tapi cara perhitungan adalah 5,997 volt. Ada selisih itu dalam pengukuran nanti wajar ya, karena banyak hal kayak gitu ya, karena alatnya, karena memang nilainya ya seperti itu sebenarnya, nah, kayak gitu, dan berbagai faktor lain gitu. Jadi 6 itu ya hasil bulat, hasil realnya ya bisa jadi angkanya 5,997 itu kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau pakai lampu bisa nggak? Ya bisa. Pakai lampu, pakai ini misalkan. Oh lampunya nggak nyala. Nah kenapa? Ya, ini perlu dianalisis ya. Nggak nyala itu kenapa? Termasuk nanti di dalam percobaan apanya? Percobaan di eh, modulnya menggunakan lampu kayak gitu. Nyala atau tidaknya bisa teman-teman analisis. Oke teman-teman, saya kira itu untuk penjelasannya dari materi dan penggunaan elektronik workbench. Nanti saya share software elektronik workbench-nya, modulnya, kemudian materinya. Teman-teman nanti lanjutkan terkait dengan pengerjaan berdasarkan modulnya, dibuat laporan. Baik, sini silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo.